warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Odi, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Podbisyan, I Hear Your Voice, podcast yang membahas topik-topik seputar distribusi dan pelayanan obat. Nah, setelah sukses dengan podcast pada tahun 2021, Podbisyan kali ini hadir kembali teman-teman di tahun 2022. Tentunya dengan tema yang insya Allah bermanfaat dan memberikan kabar gembira bagi sahabat Odi, khususnya bagi para PBF. Nah, sebelum ke tema kita hari ini, saya akan menjelaskan ya bahwa podcast ini merupakan salah satu bentuk komitmen inovasi dari Badan POM untuk selalu memberikan pelayanan publik dan pembinaan terkait asistensi regulasi sehingga mendukung kemudahan berusaha para pelaku usaha terutama di PBF. Nah, tentu saja hari ini saya tidak sendirian karena tema kita kali ini adalah tips sukses sertifikasi CDOB dengan Smart CDOB. Nah, hari ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber yang luar biasa. Beliau merupakan sosok pemimpin dalam pengawasan distribusi dan pelayanan ONPP. Beliau juga sudah malang melintang dalam pengawasan produksi obat. Kemudian sebelumnya beliau juga bekerja di bidang penilaian sertifikasi distribusi terkait CDOB. Nah, beliau juga merupakan penggagas dari ide inovasi Smart CDOB. Nah, beliau adalah Direktur Pengawasan Distribusi dan Pelayanan ONPP, Ibu Mimin Jiwawinanti. Mohon maaf Ibu, aduh saya jadi grogi ya. Ini soalnya pemimpin yang luar biasa. Jadi Ibu ini selalu memberikan inspirasi buat teman-teman yang ada di menjadi staf-staf beliau. Ibu selamat datang di Podbisyan, Bu. Terima kasih Mbak Rini. Terima kasih telah meluangkan waktu Ibu di sela-sela kesibukan Ibu. Semoga selalu sehat ya Bu. Terima kasih, salam sehat juga buat Mbak Rini dan teman-teman semua. Alhamdulillah, kami sangat bersyukur Ibu hari ini dapat hadir bersama kami Bu. Karena teman-teman sahabat Odi, apalagi nih PBF sedang menunggu Bu informasi-informasi penting yang menurut mereka ini sangat ditunggu dan menjadi terobosan bagi mereka gitu Bu. Nah, dari tadi nih Rini nyebutin CDOB, sertifikasi CDOB, kemudian ada juga Smart CDOB. Nah, mungkin untuk merefresh kembali Bu, teman-teman, apalagi untuk PBF baru, CDOB ini sebenarnya apa sih Bu, dan kemudian kenapa harus disertifikasi? Sebenarnya tujuan dan manfaatnya itu apa sih? Karena kan ada yang komen, oh CDOB lama, oh CDOB ribet gitu kan Bu. Nah, mungkin boleh Bu dijelaskan sedikit saja. Terima kasih Mbak. Ya Bu. Cara distribusi obat yang baik atau CDOB ya, yang lebih pekernya CDOB itu adalah cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan untuk memastikan mutu di sepanjang jalur distribusi dan penyalurannya itu sesuai dengan persyaratan dan tujuan penggunaannya, dan pemastian mutu ini dilakukan di sepanjang rantai distribusi. Dan tentu saja PBF yang senantiasa berkomitmen untuk menerapkan CDOB tentunya akan mampu untuk menjaga mutu obat di sepanjang rantai distribusi dan pastinya tidak akan melakukan penyimpangan atau diversi kepada pihak yang tidak berwenang. Dan memang untuk membuktikan bahwa PBF atau pedagang besar farmasi ini menerapkan cara distribusi obat yang baik atau CDOB, maka mereka mengurus permohonan sertifikasi dan bila memenuhi persyaratan akan diberikan sertifikat CDOB. Dan sertifikat CDOB ini sebenarnya merupakan selain tadi ya untuk menjaga mutu di sepanjang jalur distribusi, sebenarnya dari aspek lainnya ini adalah dapat meningkatkan daya saing dari pelaku usaha karena memiliki izin yang resmi dari Badan POM. Jadi meningkatkan value dari PBF ya Bu ya. Jadi wah saya udah berizin, udah punya CDOB nih gitu. Dari Badan POM gitu ya. Jadi mereka lebih pede ya Bu ya. Jadi insya Allah meningkatkan berusahanya juga gitu ya. Bisnisnya jadi meningkat. Betul Mbak. Iya, terima kasih Bu, penjelasannya sangat jelas ya teman-teman. Semoga menangkap nih CDOB ini sangat penting dalam menjamin distribusi obat hingga ke pasien gitu ya Bu ya. Nah, terkait sertifikasi CDOB Bu, kita ketahui bersama memang saat ini sudah dilakukan permohonannya secara online ya. Nah, tentunya ini sangat memudahkan ya, apalagi akhir-akhir ini selama
pandemi gitu ya, kita membutuhkan suatu terobosan dalam pelayanan publik di pemerintahan. Tentunya ini untuk mendukung kemudahan berusaha ya Bu ya. Betul. Bahwa sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, bahwa kita harus meningkatkan indeks ease of doing business ya, sehingga Direktur Pengawasan Distribusi pun ya tidak tinggal diam gitu ya dalam menanggapi berbagai tantangan. Nah, terkait hal tersebut Bu, kan ada perubahan regulasi, kemudian ada pandemi juga. Nah, sebenarnya inovasi lain nih Bu, selain tadi sertifikasi C2B secara online, ada lagi nggak Bu? Dan mungkin terkait pembinaan atau apa gitu? Iya, terima kasih Mbak Rini. Iya Bu. Sahabat Odi dan juga pejuang CDOB. Ini ingin saya sampaikan bahwa permohonan sertifikasi CDOB itu dilakukan secara online. Ya. Dan selain dilakukan secara online, ini aplikasi ini juga terintegrasi Mbak dengan aplikasi Simponi dari Kementerian Keuangan dan juga OSSRBA yang berada di Kementerian Investasi dan BKPM. Dan selain itu juga sertifikasi CDOB ini juga sudah mengimplementasikan tanda tangan elektronik. Wah, keren ya. Iya, dan di mana tanda tangan elektroniknya ini sudah terverifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRI. Ya, jadi dijamin keamanannya. Dan berbagai terobosan di dalam kita melakukan layanan publik secara online ini, khususnya di masa pandemi, tentu saja kita memaksimalkan ya Mbak ya, teknologi informasi ini. Jadi inovasi kita banyak ke arah yang berbasis digital. Di antaranya kita melakukan pelayanan konsultasi atau pendampingan kepada pelaku usaha dengan live chat. Ya, di mana live chat ini live chat ini bisa diakses selama hari kerja. Dan ini tanpa istirahat loh Mbak. Ini benar-benar luar biasa loh, demi sahabat Odi ya Bu. Demi sahabat Odi dan pejuang CDOB dan juga pedagang besar farmasi. Iya, luar biasa inovasinya Bu, sangat banyak ya. Jadi tanpa istirahat ini petugasnya selama jam kerja, tidak Senin sampai Jumat ya Bu. Senin sampai Jumat dan tidak ada istirahat. Jadi meskipun pada waktu isoma pun itu tetap ada yang bertugas. Betul. Selain itu kita juga ada meluncurkan juga chat robot. Ini lebih robotnya juga guys. Kalau robot ini bisa 24 jam, 7 hari seminggu dan 1 tahun 365 hari. Jam detik sampai loh. jawab terus. Jam detik ada. Bisa dimanfaatkan Mbak. Jadi apabila di luar jam kerja, ini kita bisa memanfaatkan chat robot ini. Dan juga tentu saja kita ada email juga ya. Dan selain itu kita juga memanfaatkan teknologi pertemuan secara online, di mana kita juga melakukan pembinaan dengan melakukan platform pertemuan online untuk melakukan pembinaan kepada pedagang besar farmasi yang khususnya yang sedang berproses sertifikasi CDOB. Dan juga kita memang terkait peraturan, kita memang ada penyederhanaan peraturan dan percepatan peraturan. Salah satunya itu dengan ini tadi evaluasi corrective action atau preventive action itu menjadi dipercepat menjadi 2 kali 40 hari kerja, sehingga diharapkan PBF atau pedagang besar farmasi apabila sudah menyelesaikan kampanye dan memenuhi syarat bisa langsung segera beroperasional kegiatan berusahanya. Nah, ini yang ingin kita dorong Pak, karena kan tadi seperti yang disampaikan Mbak Rini, sesuai arahan Bapak Presiden, kita akan percepat semua Mbak. Harus cepat. Demikian Mbak. Oke, sangat jelas ya. Jadi perubahan kondisi, regulasi itu memacu kita ya, terutama Badan POM, Direktorat Pengawasan Distribusi untuk berinovasi ya, terus berinovasi. Nah, terkait yang Ibu sampaikan tadi, saya menyimak bahwa ada perubahan timeline Bu ya. Saya kurang tahu sebelumnya berapa lama Bu? 1 tahun ya? 1 tahun 1 bulan kalau 1 tahun 1 bulan. 13 bulan. 13 bulan. Oke. Sementara menjadi 2 kali 42 hari kerja. Berarti itu kalau dihitung sekitar 2 kali 2 bulan ya Bu ya? 2 kali 2 bulan. Jadi memang pemangkasannya luar biasa ya. Tapi itu tujuannya memang untuk mempercepat dalam berusaha bagi PBF. Nah, terkait hal tersebut Bu, pastinya akan muncul nih ya Bu, apakah PBF mampu memenuhi standar atau waktu yang telah ditetapkan itu? Karena itu cukup pendek ya, dari 13 bulan jadi 2 bulan kali 2 gitu Bu. Menurut Ibu itu gimana Bu? Ya, ini tentu saja
Ya itu hal yang wajar ya Mbak. Ada namanya perubahan, namanya perubahan. Tapi ini kan perubahannya ke arah lebih baik, positif, lebih cepat. Nah, untuk sahabat Odi dan juga pejuang JTUB dan juga teman-teman PBF. Nah, ini kita harus berpikiran positif semua. Jadi baik di Badan POM maupun di pelaku usahanya juga harus mendorong ke arah itu untuk sama-sama mempercepat. Nah, tentu saja melihat kondisi ini Badan POM tidak tinggal diam Mbak. Jadi kita menyiapkan solusi kepada pedagang besar farmasi atau pelaku usaha yang berproses sertifikasi JDOB dengan kita melakukan terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi di dalam mendukung percepatan tadi Mbak, terutama untuk percepatan penyelesaian yang corrective action and preventive actionnya ya tadi ya. Nah, inovasi-inovasi yang kita lakukan tadi udah saya sebutkan sebelumnya, tapi kita masih ada lagi nanti. Ada kejutan ya Bu? Setelah ini nonton terus ya teman-teman. Kami sampaikan gitu. Dan ini kenapa kita akan dampingi secara lebih ke hulu dan lebih ketat pendampingannya ya, dan lebih melekat gitu, biar mesra gitu ya. Lebih dekat ya. Nah ini karena apa? Karena kalau sudah berproses sertifikasi JDOB dan sudah membayar pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, nah ini apabila tidak bisa memenuhi tadi perbaikan timeline dari corrective action and preventive actionnya atau KAPA ini, maka permohonannya ditolak dan pembayarannya tadi itu hangus, tidak bisa dikembalikan. Kan sayang banget ya. Gitu. Bisa buat yang lain, makanya harus sama-sama bersemangat nih, baik pelaku usahanya maupun Badan POM-nya di dalam mendampingi pelaku usaha. Benar Bu, kita sudah semangat dari sahabat Odi harus proaktif ya, harus semangat. Kalau misalnya ikut program atau inovasi Badan POM itu pasti nggak rugi ya Bu ya. Betul. Pasti nggak rugi, kita pasti mendukung. Nah tadi kan bisa rugi sekian gitu ya Bu ya kalau misalnya gagal. Nah kalau gagal gimana Bu? Ngulang lagi? Iya Mbak, ngulang lagi. Makanya supaya tidak gagal kita dampingi tadi secara lebih ketat dan lebih dekat dengan berbagai macam upaya pendampingan supaya bisa berhasil. Jadi perlu antisipasi gitu ya, betul, supaya betul. Dan supaya lebih cepat juga Mbak. Oh iya benar, tujuannya itu ya, tidak gagal, lebih cepat ya, teman-teman sahabat Odi. Jadi simak terus ya, nonton video ini sampai selesai nanti biar dapat informasinya. Oke, jangan lupa nanti komen ya, subscribe juga, share ke teman-temannya yang mungkin butuh informasi ini ya, terutama untuk BBF yang membutuhkan informasi terkait sertifikasi JDOB. Nah Bu, kita lanjut lagi ya Bu ya. Jadi kalau misalnya gagal, sebenarnya penyebabnya apa sih Bu? Kok bisa mereka tuh kesulitan gitu ya? Kendalanya apa dalam menyelesaikan KAPA ini Bu? Iya, jadi kendalanya ini yang dapat kita identifikasi Mbak Rini, salah satunya adalah terkait kompetensi dan juga pemahaman terhadap regulasi dari penanggung jawab sarana distribusinya. Nah ini menjadi salah satu penyebabnya ya, dan ini yang dari sisi inilah yang ingin kita perkuat, kita dampingi supaya kompetensi dan juga pemahaman terhadap regulasi dari penanggung jawab di sarana distribusi ini menjadi lebih baik dan memadai sehingga bisa lebih cepat di dalam melakukan penyelesaian tadi corrective action dan preventive actionnya. Ya benar. Jadi memang kompetensinya penting. Betul, penting Mbak. Gitu. Selain itu mungkin ini Bu, apalagi Bu, sarananya juga ya? Ya ada sarana. Dan kalau terkait sarana ini atau infrastruktur, nah ini memerlukan komitmen ya dari pimpinan atau pemilik dari sarananya. Iya. Gitu. Karena memang CDOB tidak bisa dipisahkan dari fasilitasnya ya Bu. Fasilitasnya harus menjamin gitu. Selain kompetensinya dari personil yang ada di PBF, tentu dukungan dari manajemen ini menjadi sangat penting ya perannya agar PBF bisa menerapkan. Iya, jadi dari Badan POM berusaha mendampingi di dalam tadi peningkatan kompetensi dan pemahaman regulasi, dan hal ini juga sesuai dengan arahan Bapak Presiden juga bahwa di mana kita harus menyiapkan SDM unggul, dan SDM unggul ini kita sesuaikan dengan peningkatan kompetensi dan pemahaman regulasi dari penanggung jawab di sarana distribusi. Luar biasa, kita menangkap ya Bu ya, berarti istilahnya menangkap ini harus nih, yang ini nih yang didukung nih gitu ya Bu. Luar biasa Bu. Nah tadi di judul tema kita hari ini sudah disebutkan Bu, dengan Smart JDOB. Nah apakah Smart JDOB ini merupakan solusinya Bu? Betul. Smart JDOB. Luar biasa loh namanya. Ya, kalau sudah smart itu kan
pasti bayangannya cepat, Iya, gitu ya, keren lah pokoknya. Nah, ya betul. Jadi solusi yang kita gulirkan terkait tadi kita bagaimana mempercepat pelaku usaha untuk dapat segera melakukan kegiatan operasional berusahanya, maka kita meluncurkan program Smart JDOB, di mana Smart JDOB ini adalah sosialisasi, pendampingan, asistensi, sertifikasi JDOB. Jadi kita singkat supaya tidak terlalu panjang, jadi Smart JDOB. Oke, keren loh namanya. Jadi di situ pendampingan ya, pendampingan secara melekat dan dekat, ya, mendampingi pelaku usahanya gitu ya Bu. Betul. Dan pendampingan yang kita lakukan ini Mbak, bahkan sebelum mereka berproses sertifikasi. Oh, jadi ini sebelum ya Bu ya? Jadi kita siapkan supaya pada saat proses sertifikasinya itu sudah lancar. Oke. Jadi kita menarik lebih ke hulu Mbak. Jadi bahkan kita mendampinginya itu sudah lebih awal lagi supaya untuk mempercepat. Ini kayak bimbel sebenarnya ya. Jadi sebelum tes nih, saya mau bimbel duluan gitu kan, di prasertif, istilahnya kita Smart JDOB gitu teman-teman. Wah, luar biasa ya. Nah Bu, yang ikut Smart JDOB ini siapa? Apakah semua PBF bisa ikut? Jadi begini, untuk Smart JDOB ini khusus untuk pedagang besar farmasi baru yang berproses sertifikasi JDOB, karena kita ingin tadi ya yang ease of doing business supaya mereka lebih cepat mendapatkan sertifikat dan segera untuk melakukan kegiatan berusahanya. Namun untuk PBF yang sudah eksis, yang sudah mendapatkan sertifikat, itu sebenarnya dapat memanfaatkan juga Mbak. Karena Smart JDOB ini kita cantumkan sebagai fitur pada aplikasi sertifikasi JDOB online tadi. Nah, di dalam fitur online ini ada berbagai macam pengetahuan atau modul yang kita kita cantumkan di fitur tersebut. Ini bisa juga dimanfaatkan oleh, jadi bisa diakses sama teman-teman ya, gitu. Bisa digunakan sebagai nanti bahan refreshment training atau untuk update terbaru. Karena di dalam fitur itu kita mencantumkan modul-modul yang terkait bab-bab pada sertifikat, bab-bab pada pedoman cara distribusi obat yang baik. Bahkan kita juga mencantumkan Mbak contoh-contoh dari standar operasional prosedur atau SOP, formulir-formulir dan lain sebagainya kita cantumkan. Udah ada, sudah ada. Nggak nyontek ya Bu? Ya, tapi perlu disesuaikan dengan kondisi di sarananya. Ya, benar, setuju saya. Jadi sebenarnya nih kita sudah memberikan ya Bu ya contohnya gitu, tinggal disesuaikan, kemudian dibaca gitu ya dengan seksama, udah sesuai belum sih saya gitu kan ya, dimodifikasi lah ya, ATM ya Bu. Iya. Amati, tiru, modifikasi, tentunya sesuai dengan JDOB ya Bu ya. Nah tadi Ibu sudah menjelaskan kriteria PBF yang bisa ikut nih Bu di program Smart JDOB. Nah itu bagaimana Bu caranya? Kan mungkin pasti teman-teman sahabat Odi ini penasaran, terutama PBF baru, gimana ya caranya biar kita bisa ikut di program Smart JDOB gitu Bu? Ya, untuk mendaftar di program Smart JDOB ini kita melakukan sosialisasi seperti ini Mbak. Ini salah satu bentuk kita mensosialisasikan supaya kenal dan bagaimana nanti kontak kita. Dan memang ini bisa teman-teman nanti mengakses aplikasi sertifikasi JDOB di sertifikasi jdOB.pom.go.id, di mana nanti membuat akun dan nanti kita arahkan kepada tadi yang fitur atau laman Smart JDOB-nya. Nah, silahkan nanti di situ mengajukan dan akan kita kita proses untuk pendampingannya. Luar biasa. Jadi teman-teman akses sertifikasi jdOB.pom.go.id. Kalau misalnya ada kesulitan atau pengen tahu, berarti bisa live chat juga di situ ya. Saya mau ikut nih Kak, gitu ya. Wah, luar biasa. Berarti memang kita sudah menyediakan platformnya, tinggal sahabat Odi manfaatkan platform ini semaksimal mungkin ya, karena kita sudah mendukung kemudahan berusaha. Nah, kalau di Smart JDOB ini, tadi kan sudah daftarnya di mana gitu ya. Aktivitasnya apa saja di dalam? Iya, baik Mbak Rini dan juga sahabat Odi, ini nanti kita share ya, aktivitasnya seperti apa dan juga tahapan kunci di dalam sukses. Ada kuncinya. Sukses gitu. Benar ya Bu, luar biasa loh ini Smart JDOB. Iya,
Memang kita menyiapkan beberapa tahapan kunci sukses di dalam program Smart JDOB ini. Kunci yang pertama adalah e-learning mandiri melalui sertifikasi JDOB tadi. Pertama itu ya, dan di laman fitur Smart JDOB-nya. Yang kedua, kita melakukan bimbingan teknis Mbak secara online. Secara online seputar aspek-aspek JDOB dan juga tahapan sertifikasinya sendiri. Dijelasin tahapan sertifikasi semua gitu. Dan selanjutnya kunci yang selanjutnya nih ketiga melakukan interaktif group discussion. Diskusi aktif melalui platform media sosial maupun ruang meeting online. Berarti di ini ya room meeting lah ya. Kita dampingi secara online. Bisa tanya apa aja ya di situ? Bisa. Dipersilahkan Mbak. Teman-teman yang akan mendampingi siap. Iya, siap. Luar biasa. Itu yang ketiga, Bu. Terakhir, Bu. Yang keempat adalah melakukan konsultasi secara desk ya, langsung desk secara intensif untuk persiapan pengajuan sertifikasinya sendiri. Jadi untuk pengecekan akhir kesiapan dari teman-teman PBF baru sebelum mengajukan sertifikasi JDOB. Jadi dipastikan di terakhir itu sudah siap secara dokumen gitu ya, persyaratan untuk sertifikasi JDOB-nya dicek, oh sudah berarti siap untuk ke permohonan sertifikasi JDOB. Wah, ini tahapannya cukup menarik, Bu. Hanya 4 kunci sukses, tidak sampai 10 gitu ya. 4 kok sudah cukup. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan, khususnya sahabat Odi yang tadi PBF baru ya, bisa memanfaatkan. Satu lagi Mbak, apa Bu? Yang kelima. Jangan kalau sudah siap daftar dong. Oh iya, jangan sampai udah siap tapi nggak daftar. Nanti kapan selesainya ya? Jadi harus diawali ya teman-teman. Setelah siap tolong daftar, segera daftar ya. Tadi sudah dijelasin nih ya tahap-tahapnya segala macam. Nah, Bu, terkait program ini Smart JDOB tadi Ibu kan memang ini inisiasinya dari Badan POM. Apakah dalam menjalankan program ini Bu ada pihak-pihak lain mungkin atau hanya Badan POM saja yang bergerak sendiri Bu? Baik Mbak, dalam program ini kita tidak sendiri ya. Di dalam pembinaan dan pendampingan ini kita melibatkan stakeholder ya atau lintas sektor lain, khususnya tentu saja Ikatan Apoteker Indonesia selaku asosiasi profesi ya, dan juga GP Farmasi Indonesia selaku asosiasi dari pelaku usaha. Jadi asosiasi profesi dan asosiasi pelaku usaha ini membantu kita Mbak, sangat membantu kita di dalam pelaksanaan program Smart JDOB ini dengan pembentukan KKASU JDOB yang merupakan sebagai bentuk nyata dari kolaborasi lintas sektor. Dan KKASU ini merupakan apoteker yang kompeten dan berpengalaman ya Mbak ya di bidang distribusi obat, nanti yang akan juga menjadi pendamping dan narasumber dalam program Smart JDOB ini untuk mendampingi tadi PBF baru untuk proses sertifikasi. Jadi biar ini ya mungkin lebih enak ya sama sejawat kan, sama-sama di PBF gitu. Tapi KKASU ini lebih duluan berpengalaman gitu ya. Jadi kompetensinya di bidang distribusi ini sudah lebih baik dibandingkan junior-junior yang baru terjun di bidang distribusi obat. Luar biasa. Jadi Badan POM tidak sendiri ya Bu ya, berkolaborasi nih. Jadi Smart JDOB ini mengedepankan kolaborasi ya, tentu saja dengan pemanfaatan teknologi juga ya Bu ya nanti. Nah, tadi Ibu nyebutnya KKASU. Iya, betul. Kenapa Bu KKASU namanya Bu? Penasaran dengan KKASU ini karena kita ingin dimasukkan untuk lebih merangkul ya antara sejawat apoteker baik yang senior atau yang junior, dengan batasan-batasan informasi yang bisa disaringkan ya, karena pendekatannya adalah pendekatan kompetensi dan merangkul tadi. Kalau nanti dicermati di website sertifikasi JDOB dan di fitur atau laman Smart JDOB-nya, lambang Smart JDOB-nya tuh love Mbak. Kalau dicermati itu bentuknya love, sweet ya. Kita merangkul semuanya, baik PBF baru dan juga PBF yang sudah existing untuk bersama-sama kita maju, untuk maju membangun distribusi obat di Indonesia yang baik. Karena memang tujuannya sharing betul. Kompetensi. Jadi agar kompetensi PBF baru terutama
untuk tadi apoteker baru mungkin ya bingung, aduh gimana sih teknisnya saya nggak ngerti gitu. Nah ini nih ada temennya nanti, tenang saja. Jadi Badan POM akan dibantu oleh teman-teman sejawat apoteker yang sudah berpengalaman di bidang distribusi obat. Oke Bu, kayaknya ini sudah sangat banyak ya Bu ya tadi saya sampai terkesan gitu. Nah mungkin terakhir Bu ya, pamungkas mungkin ya. Ini kan udah ada di judulnya soalnya Bu. Jadi menurut Ibu, karena Ibu sudah berpengalaman di bidang sertifikasi, penilaian, kemudian pengawasan juga sudah berpengalaman sangat banyak Bu. Mungkin ada tips yang bisa di-spill ke teman-teman yang nonton kali ini ya. Jadi tipsnya apa sih Bu biar sukses dalam sertifikasi CDOB dan cepat? Gimana Bu? Iya, kalau tips sertifikasi cepat itu mungkin tidak ada yang khusus. Oke. Yang penting itu tadi ya, mau untuk belajar, mau untuk memahami regulasi, dan tidak malu bertanya. Nah tuh, jangan malu bertanya, dan apabila ada kesulitan, ini konsultasi aja ke Badan POM. Jangan takut konsul dengan Badan POM. Kan tadi sama CDOB-nya sudah low, ya dong, gitu. Love loh. Jadi jangan takut bertanya kepada kita Badan POM, dan platform konsultasinya tadi kan udah macam-macam ya Mbak. Ada live chat, ada email, ada media sosial juga. Jadi itu bisa dimanfaatkan oleh sahabat Odi, pejuang CDOB, untuk bisa dimanfaatkan. Jadi jangan ragu jangan ragu untuk mengontak kami karena kami akan dampingi. Kami siap. Jangan takut untuk dampingi kami, gitu ya. Maaf, jangan takut untuk kontak kami karena akan kami dampingi tadi secara dekat, secara melekat supaya ini bisa cepat berproses dan selesai dan bisa segera diterbitkan sertifikat CDOB-nya. Jadi media sosial WASDIS ini untuk di follow gitu. Jadi jangan takut untuk berinteraksi dengan kami Badan POM. Karena kami selain melakukan pengawasan juga melakukan pembinaan Mbak Rini. Jadi jangan takut dengan kita, malah kita harus deket ini karena kan kita sama-sama untuk membangun distribusi obat di Indonesia menjadi distribusi obat yang baik gitu. Dan juga kita ada daftar frequently asked question yang dapat diakses juga. FAQ juga gitu. Kalau masih malu bertanya misalnya, intip dulu itu frequently asked question-nya. Sudah banyak. Jadi kalau masih malu nanya, ada kita siapkan yang tidak interaktif tadi ya, yang frequently asked question. Nanti kalau sudah malu-malunya hilang, pasti langsung deh nggak malu lagi kontak kita gitu ya. Langsung nanya deh. Oke, petugasnya pasti siap untuk menjawab ya. Jadi tipsnya memang teman-teman sahabat Odi harus mau dulu ya Bu. Mau maju, betul. Untuk menciptakan distribusi obat yang baik di Indonesia ya. Untuk kemajuan kita bersama juga ya Bu ya. Baik, sepertinya sudah sangat banyak Bu nih informasinya. Saya terima kasih sekali, sahabat Odi juga pasti sangat senang dengan informasi baru ini karena ini merupakan suatu inovasi pendobrak ya, sebagai terobosan Bu, supaya teman-teman ini tidak khawatir dalam menghadapi perubahan regulasi tadi terkait perubahan timeline itu. Nah, karena terkait sahabat Odi nih Bu, sekalian nih Podbisian ini kan I hear your voice ya Bu ya. Tentu kami ya Direktorat Pengawasan Distribusi akan selalu mendengarkan ya Bu. Betul. Masukan, kemudian mungkin pertanyaan, konsultasi yang tadi karena sudah disebutkan oleh Ibu juga ya. Jadi jangan lupa nih teman-teman di follow ya Instagram kami, ada di wasbisobat.bpom ya, jangan sampai salah karena memang ada perubahan nama Bu. Iya. Jadi sekarang namanya @wasbisobat.bpom ya. Jangan lupa follow juga Instagramnya Badan POM, ada di bpom_RI. Dan ada juga nih Instagramnya Kedeputian 1 Bu, namanya obat.bpom ya. Jadi teman-teman jangan lupa follow agar mendapatkan informasi-informasi yang penting dan menarik dan up to date tentunya. Jadi biar gak ketinggalan, apalagi kalau informasinya yang hoax-hoax itu udah tinggalin aja. Pokoknya follow terus Instagram kita. Nah, nonton video ini sampai akhir, follow juga, subscribe, komen ya Bu, boleh ya. Boleh komen nanti di bawah ya, sahabat Odi. Mungkin ada, Kak saya mau temanya ini dong gitu ya, barangkali kita bisa ya Bu ya. Karena kita I hear your voice teman-teman ya. Oke, Ibu, terima kasih banyak Bu. Terima kasih Mbak Rini atas waktunya. Terima kasih banyak. Sangat-sangat informatif dan membantu Bu ya.
Mohon maaf apabila banyak salah-salah ya Bu ya. Semoga ke depan kita dapat menghadirkan Ibu kembali di sini ya. Oke, terima kasih Bu. Mungkin Ibu ada closing statement Bu buat teman-teman sahabat Odi. Ya, sahabat Odi, saya pesan jangan takut untuk mengajukan sertifikasi CDOB ke Badan POM, karena Badan POM akan mendampingi, memberikan pendampingan, alternatif solusi, konsultasi dan juga pendampingan. Jadi sekali lagi jangan takut untuk mendaftar atau mengajukan sertifikasi CDOB. Selanjutnya PBF baru yang telah memiliki akun dan berminat untuk mengikuti Smart CDOB dapat langsung kontak kami melalui live chat yang ada di sertifikasi CDOB pom.go.id. Dan juga tentu saja nih pesannya ya, perkuat komitmen dan kerjasama tim di dalam melakukan penerapan CDOB supaya kita dapat melakukan penjagaan mutu dan keamanan obat di jalur distribusi. Yang tujuan utamanya adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat. Dan di dalam masyarakat itu kan ada keluarga kita, ada anak kita. Nah itu harus diingat tuh. Makanya harus komitmen di dalam penerapan CDOB. Dan di dalam untuk penerapan CDOB kita siap mendampingi dengan Smart CDOB. Dukung Smart CDOB. Dukung Smart CDOB ya sahabat Odi. Oke, luar biasa Bu. Terima kasih. Bu. Salam sehat. Sampai jumpa sahabat Odi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Poddisian I Hear Your Voice berikutnya. Bye bye.